Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi lagi sebuah cara untuk mempermudah kita bekerja dengan Microsoft Excel. Nah, di video kali ini pembahasan kita adalah cara memberi warna secara otomatis pada setiap baris data tabel berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini biasa saya lakukan untuk mempermudah ketika mengolah data yang baris datanya banyak, namun pada kondisi tertentu beberapa data itu harus ditandai dengan warna. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pemirsa, sebagai bahan praktek atau contoh, di sini sudah saya siapkan sebuah tabel data penduduk yang sudah melaksanakan vaksin. Pada tabel ini terdiri dari 7 kolom. Kolom yang pertama kolom nomor urut, kemudian kolom NIK, kolom nama warga, kolom jenis kelamin, kolom usia, kolom dosis vaksin, dan kolom keterangan. Kemudian di bawahnya terdiri dari 20 baris data ya. Nah, misalkan saya akan menginputkan data pada tabel ini hanya di kolom dosis vaksin dan kolom keterangan saja. Nah, di sini saya akan inputkan data angka 1 atau angka 2 atau tidak vaksin. Nah, misalkan untuk baris yang ini atas nama Ibu Asma di sel dosis vaksin ini, nah di sini saya akan inputkan angka 1. Kemudian untuk atas nama Ibu Neng Komalasari, saya akan inputkan data angka 2. Sementara untuk atas nama Ibu Umen, saya akan inputkan keterangan tidak vaksin. Nah, selanjutnya skenario-nya saya inginkan begini. Jika di kolom ini berisi angka 1, maka baris data ini akan berwarna hijau. Nah, seperti pada catatan di bawah ini, angka 1 itu maksudnya vaksin dosis ke-1, artinya penduduk ini baru melaksanakan vaksin dosis pertama atau dosis ke-1. Nah, selanjutnya, jika di sininya angka 2, maka saya ingin baris data ini itu berwarna biru, sesuai dengan catatan di bawahnya, yaitu angka 2 maksudnya sudah melaksanakan vaksin sampai dosis kedua. Dan selanjutnya, apabila di sini isinya keterangan tidak vaksin, maka baris data ini harus berwarna orange. Seperti itu. Untuk mewarnai setiap baris sesuai dengan catatan ini, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan cara yang biasa yaitu memblok baris datanya, kemudian kita ke menu home, lalu kita pilih tombol ribbon fill color. Kita pilih di sini warnanya warna hijau. Nah, ini. Kemudian sama selanjutnya bisa saja kita untuk nomor 2 ini kita blok lagi datanya, baris datanya. Kemudian kita ke ribbon fill color, kemudian kita pilih warna biru. Dan begitupun yang ketiga. Jika di sininya tidak vaksin, maka baris data ini yang kita blok ini berwarna orange. Nah, bisa saja kita lakukan dengan cara itu. Namun menurut saya cara tersebut tidak efektif apabila baris data ini lebih dari 20, misalkan sampai ratusan gitu ya. Kita perlu cara yang lebih praktis lagi agar pewarnaan di sini itu bisa dilakukan secara otomatis. Artinya, kita cukup menginputkan data saja di sini, sementara untuk pewarnaan baris datanya itu harus dilakukan secara otomatis. Agar pewarnaannya dapat dilakukan secara otomatis, maka kita bisa memanfaatkan fasilitas pada Microsoft Excel ini, yaitu conditional formatting yang ini. Cara menerapkannya sebagai berikut. Pertama kita hapus dulu warnanya. Kita kembalikan ke semula. Langkah pertama untuk menerapkan conditional formatting, kita tentukan dulu area mana yang akan kita terapkan pengaturannya. Nah, di sini saya inginkan seluruh baris data ini sampai ke bawah ya, seluruh datanya
itu dapat diberi warna secara otomatis. Maka kita blok seluruh datanya mulai dari baris awal sampai baris akhir. Nah, kemudian kita klik tombol ribbon conditional formatting. Selanjutnya kita pilih yang ini, new rule. Kita klik. Setelah itu kita pilih yang paling bawah, yang ini. Kita pilih yang ini, yang terakhir. Nah, selanjutnya kita harus tuliskan rumus sesuai dengan skenario yang kita inginkan. Di mana skenarionya itu kan ada 3 ya, ada 3. Yaitu jika di sini isinya angka 1, maka warnanya akan hijau dan hurufnya ditebalkan begitu ya. Nah, selanjutnya jika di sininya angka 2 isinya, maka baris datanya akan berwarna biru dengan tulisan yang ditebalkan. Dan skenario yang terakhir adalah jika di sini isinya tidak vaksin, maka baris datanya akan berwarna orange dan hurufnya ditebalkan juga. Jadi ada 3 skenario rumus yang harus kita tuliskan di sini. Kita mulai dengan rumus yang pertama. Kita tulis sama dengan, kemudian kita klik di sini di sel dosis vaksin baris yang pertama. Kita klik. Nah, di sini muncul alamat sel ini, yaitu F2 ya, yang telah diabsolutkan atau dikunci di kolomnya, kolom F, dan barisnya, baris kedua. Nah, simbol dolar ini artinya dikunci begitu ya. Jadi tidak akan bergeser ke atas, ke bawah, maupun ke kiri atau ke kanan. Nah, agar pengaturan yang kita terapkan ini dapat berjalan atau dapat diterapkan sampai ke baris yang bawah, maka penguncian di row-nya yang ini kita hapus. Sehingga bentuk selnya seperti ini. Yang dikunci itu cukup kolomnya saja. Jadi tulisan alamat selnya kita rubah menjadi $F2. Selanjutnya kita tulis sama dengan. Lalu kita tulis angka 1. Nah, ini adalah rumus untuk skenario yang pertama. Artinya jika sel F2 yang ini sama dengan 1, maka warnanya akan hijau. Untuk mengatur warnanya, kita ke tombol format di sini. Kita klik tombol format. Kemudian muncul font seperti ini. Di menu font kita aktifkan pilihan bold agar hurufnya ditebalkan. Setelah itu kita pindah ke menu fill untuk memberi warna. Kita pilih fill, kemudian kita pilih warna hijau. Setelah itu kita klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, maka baris yang pertama yang dosis vaksinnya berisi angka 1 itu secara otomatis diwarnai dengan warna hijau baris datanya dan hurufnya ditebalkan. Nah, untuk skenario yang kedua, yang ini, kita klik lagi di sini di conditional formatting, lalu pilih lagi new rule, lalu pilih lagi yang ini yang terakhir, kemudian kita buat lagi rumus skenario yang kedua. Kita klik di sini, kita tulis sama dengan, kita klik lagi di sel dosis vaksin yang pertama ya, ingat yang jadi acuan itu harus baris yang pertama, yang ini. Kita klik. Kita hapus lagi penguncian untuk barisnya. Lalu kita lanjutkan sama dengan, dan sekarang jangan angka 1 tetapi angka 2. Sehingga rumus jadinya adalah sama dengan $F2 sama dengan 2. Artinya jika sel F2 ini berisi 2, kita akan atur warna barisnya supaya menjadi biru dan hurufnya ditebalkan. Untuk mengatur warna dan hurufnya, kita kembali ke menu format, kita klik tombol format, lalu untuk fill-nya kita pilih warna biru, dan untuk menebalkan hurufnya kita ke menu font, kemudian kita pilih bold agar hurufnya menjadi tebal. Selanjutnya kita klik OK dan OK lagi. Nah, maka baris data yang sel dosis vaksinnya berisi angka 2 itu secara otomatis warnanya menjadi biru dan hurufnya ditebalkan. Selanjutnya
masih dalam keadaan di blok ranknya, kita kembali ke sini untuk membuat skenario yang ketiga. Kita kembali ke conditional formatting, kita pilih lagi new rule, kemudian pilih lagi yang terakhir yang ini, lalu kita buat rumus untuk skenario yang ketiga. Kita tulis lagi sama dengan, kemudian tetap acuan selnya yang pertama yang ini, kita hapus lagi penguncian barisnya, lalu kita lanjutkan sama dengan, dan kita tuliskan keterangan tidak vaksin. Nah, yang menjadi catatan, jika kita inputkan data berupa kata di sini atau teks, kita wajib awali dengan tanda petik 2. Nah, kemudian kita tuliskan tidak vaksin. Dan akhiri dengan tanda petik 2 lagi. Ya, sekali lagi, jika pada rumus ini kita tuliskan teks, maka kita wajib mengawalinya dengan tanda petik 2 dan mengakhirinya dengan tanda petik 2 juga. Nah, setelah itu kita atur warnanya melalui tombol format ini. Kita klik lagi, kemudian kita atur untuk fontnya menjadi tebal, kita pilih bold, kemudian untuk pewarnaan fillnya kita klik tombol fill, lalu kita pilih warna orange, kemudian kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, sehingga yang sel dosis vaksinnya itu berisi keterangan tidak vaksin, maka baris datanya akan berwarna orange. Jika ketiga skenario sudah kita tulis, kita boleh lepaskan blokannya dengan cara mengklik di mana saja. Misalkan kita di sini, kita isi untuk atas nama Juman. Nah, misalkan kita isi di sini dengan angka 1, maka dia akan berwarna hijau secara otomatis. Selanjutnya kita misalkan isi lagi dengan angka 1, kemudian di sini dengan angka 2, maka warnanya ini akan secara otomatis ya. Misalkan di sini mah yang ketiga yang tidak vaksin, maka semuanya akan berwarna secara otomatis. Nah seperti itu pemirsa ya. Selanjutnya tambahan. Misalkan kita akan tambahkan skenario yang lain. Misalkan agar kita tidak lupa mengisi keterangan ini apabila di sininya tertulis tidak vaksin, saya ingin di sininya jika belum diisi sel ini berwarna merah secara otomatis. Ya, artinya tidak kita beri warna merah manual, tetapi sama seperti yang ini, warna merahnya ini dapat secara otomatis. Tetapi pewarnaannya itu hanya untuk kolom keterangan saja, tidak seluruh tabel ini berwarna merah. Maka untuk melakukan skenario itu, kita cukup blok area yang akan kita terapkan pengaturannya, cukup di kolom keterangan di sini. Kita blok, kemudian kembali kita ke conditional formatting, lalu kita pilih lagi new rule, lalu kita ke yang terakhir, kita geser biar terlihat, kemudian kita tuliskan skenario-nya. Skenario-nya begini, kita tulis sama dengan, kemudian kita tuliskan N, aned ya, kita tuliskan N. Kenapa kita awali dengan N rumusnya? Karena kita akan mengkombinasikan dua rumus atau dua kondisi gitu ya. Kita awali dengan N, kemudian kita klik di sini di sel yang pertama dosis vaksin, yaitu di sel F2, kita hapus kunci barisnya, kemudian kita tuliskan sama dengan, dan kita tuliskan kata tidak vaksin. Ingat, kita awali dengan tanda petik, kita tuliskan tidak vaksin, kita akhiri dengan tanda petik. Selanjutnya kita ketikkan titik koma untuk memisahkan kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua, atau memisahkan rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Selanjutnya kita klik di sini di sel G2 ya, di sel keterangan yang pertama di baris pertama. Tetap ya, kita jadikan baris pertama sebagai acuan. Lalu kita hapus lagi kunci barisnya sehingga penulisannya $G2. Kemudian kita tulis sama dengan,
lalu kita tuliskan tanda petik dan tanda petik lagi. Jadi untuk menuliskan kosong, tidak ada data, kita cukup menuliskan dengan simbol tanda petik 2 kali. Kemudian kurung tutup. Jadi skenario rumusnya begini. Jika sel F2 ini berisi keterangan tidak vaksin dan di sel berikutnya kosong, maka sel ini akan berwarna merah. Begitu maksudnya. Untuk mengatur warnanya, kita klik lagi tombol format, lalu di tab fill kita pilih warna merah, dan di font ini kita pilih bold, lalu klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, maka setiap baris data yang di sel dosis vaksinnya berisi keterangan tidak vaksin, itu akan berwarna merah di sel keterangannya apabila di sini belum dituliskan keterangan kenapa tidak vaksinnya. Nah, misal untuk atas nama Ibu Umen ini, kita tuliskan keterangan tidak vaksinnya. Misalkan kita beri keterangan di sini sedang sakit. Nah, jika di sini sudah kita beri keterangan, maka warnanya ini secara otomatis tidak merah lagi, akan tetapi sama dengan yang baris data awalnya, yaitu orange. Jika kita belum isi atau kita hapus, maka dia akan berwarna merah lagi secara otomatis. Nah, hal ini tujuannya agar mengingatkan kita bahwa di kolom ini wajib diisi keterangannya. Nah, seperti itu ya. Kita tulis lagi sedang sakit. Nah, misalkan di sini sedang sakit juga. Di sini misalkan sedang sakit juga ya, atau keterangan yang lain gitu ya. Nah, begitu pemirsa ya, cara memberi tanda warna pada setiap baris data di tabel secara otomatis sesuai dengan kriteria atau keterangan tertentu. Nah, bagi yang sudah terbiasa melakukan ini, tentu sangat mudah gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum terbiasa atau mungkin yang sedang belajar mendalami Microsoft Excel, mudah-mudahan cara ini dapat membantu. Jika ada hal-hal dari pembahasan ini yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa yang sudah bersedia mendukung channel ini. Nah, terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan berjumpa di tips dan cara berikutnya. See you!